Bab 214 Cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan kedua. Douluo Dalus Sol Len 2. Apa yang bisa dia lakukan dengan melompat 2 meter ke udara? Heikaitu segera memberi mereka jawaban. Jiwa pendorong di belakang punggungnya meletus dengan cahaya yang kuat, mendorongnya ke depan dengan kecepatan yang berbeda. Dia tidak bergerak maju dengan gerakan cepat ini, tetapi sebaliknya secara diagonal ke atas. Dia sudah di udara ketika 2 sayap besar dari alat jiwa tipe terbang terbentang di belakang punggungnya. Cahaya kekuatan jiwa meledak, dan dia muncul di langit di atas siswa perempuan dalam waktu singkat. Sayap mulai berubah bentuk pada saat ini. Mereka bergerak maju dengan cepat, dan menjadi seperti permukaan payung ketika mereka berputar di sekitar dada Heikaitu. Cahaya dilepaskan ke bawah, sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Heikaitu menggunakan kekuatan pendorong ini untuk melayang di langit, dan manipulasi cekatannya sangat mengesankan. Awas, semuanya. Tangan Heikaitu mulai bergerak saat dia berbicara. Dia tinggi dan kuat, jadi dia padat dan kikuk sampai batas tertentu. Namun, tangannya menunjukkan kelincahan yang tidak wajar ketika benjolan logam hitam keluar dari tangannya dan langsung jatuh ke air. Ada beberapa ratus dari mereka. Apa itu? Setiap wanita muda lajang berpikir pada saat yang sama. Dengan penampilan Heikaitu sebelumnya, gadis-gadis itu melihatnya sebagai seseorang yang lugas dan sangat ceroboh. Mereka secara tidak sadar menganggap hal-hal itu sebagai bahan peledak yang kuat, dan bahkan jika mereka tidak akrab dengan insinyur jiwa, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang dibuang oleh insinyur jiwa. Hampir semua wanita muda bereaksi dengan cara yang sama, semua orang melompat. 17 sosok melonjak ke langit, sementara benjolan logam hitam jatuh ke air satu demi satu. Tetapi tidak ada yang terjadi. Dia Kaitu terkekeh, dan dia menunjuk ke bawah dengan jarinya. Satu sinar cahaya menembus ke dalam air, dan pemandangan ajaib segera muncul sesudahnya. Permukaan air tiba-tiba menyala, dan beberapa ratus pilar cahaya muncul dari bawah air yang menembus permukaan danau, langsung menutupi seluruh 17 gadis. Serangan apa ini? Gadis-gadis itu tidak yakin. Namun, mereka tidak merasa terancam sama sekali. Kecepatan cahaya sangat cepat terlukiskan. Beberapa gadis yang bereaksi cukup cepat melepaskan keterampilan jiwa defensif mereka, sementara gadis-gadis lain yang tidak merasa terancam sama sekali dipukul oleh sorotan cahaya sementara mereka masih terkejut dan terkejut. Pilar cahaya tidak mewakili ancaman sama sekali, dan tidak melakukan apapun pada tubuh mereka. Namun, ada kekuatan tolakan lembut. 3 topi. Dari 17 gadis, di samping mereka yang topinya sudah diangkat, 3 topi bambu lagi diterbangkan. Dia pembohong. Dia berpura-pura sebelum ini. Hanruaruo adalah yang paling tajam, dan dia bereaksi pada saat pertama yang mungkin. Heikaitu telah menyiapkan ini sejak dia berpura-pura ingin menggunakan alat jiwa kelas 7 melawan mereka sejak awal. Ini adalah alasan mengapa dia membuat gadis-gadis melompat ke udara pada saat yang sama ketika dia membuang bola-bola logam, bukannya membela diri melawan alat-alat jiwa yang telah dia buang. Dia telah berhasil mencapai tujuannya. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, pilar cahaya yang membawa aliran udara ditembakkan keluar dari bawah air. Dia Kaitu terkekeh di udara, dan meriam jiwa lain muncul di bahunya. Sebelum gadis-gadis itu bereaksi, dia menembakkan meriamnya. Meriam ini tidak memiliki target spesifik. Sebagai gantinya, ia mengandalkan recoil yang kuat untuk terbang mundur dengan cepat. Meriam jiwa ini digunakan sebagai pencuri jiwa, dan bukan saja itu sangat cepat, tetapi juga bisa digunakan untuk terbang mundur, jadi tidak perlu bagi seorang pencuri jiwa untuk diikatkan di sekitar dadanya seperti yang dimiliki Huo Yuhao. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang meningkat dalam 2,5 tahun di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Heikaitu tidak banyak mengungkapkan dari hari ke hari, tetapi keterampilannya dengan alat jiwa adalah salah satu yang tertinggi di antara semua siswa. Dia Kaitu.
teriak Fan Yu dengan marah. Peluru meriam yang ditembakkan Hekaitu secara kebetulan diluncurkan ke arah mereka, dan meskipun mendarat di air beberapa meter dari kapal, itu masih menyebabkan letusan air dan kabut. Qian Duoduo tertawa terbahak-bahak dan berkata, orang ini menjadi semakin nakal. Dia pasti dipengaruhi oleh Bei Bei dan Susanshi. Wajah Bei Bei sudah mulai berubah menjadi hitam karena marah atas apa yang sedang dilakukan Hekaitu. Lalu dia mendengar suara Qian Duoduo yang nyaring dan cerah, dan wajahnya menjadi lebih hitam. Dia memelototi Hekaitu dengan mata yang bahkan lebih dendam. Susanshi merasa lebih tersesat dan bersalah. Ini bukan salahku sama sekali, tapi aku tetap saja disalahkan. Kaitu telah bersama Yu Hao selama 2 tahun terakhir, apa hubungannya dengan saya? Hekaitu kembali dengan mantap ke daunnya. Kecerobohan dan kecanggungan dari sebelum menghilang sepenuhnya. Dia tertawa kecil ketika dia jatuh dan melambai pada gadis-gadis di depannya, tetapi matanya tertuju pada Xiao Xiao dari awal sampai akhir. Xiao Xiao awalnya sedikit heran ketika Hekaitu bergerak. Dia bertemu dengan tatapannya yang penuh gairah, dan wajahnya mulai memanas, jadi dia menundukkan kepalanya. Namun, seorang kepala hitam botak mulai bergoyang dalam benaknya, dan dia merasa seolah-olah dia bisa melihat orang yang sama dari 4 tahun yang lalu di atas panggung selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, orang yang sama yang memberikan semua yang dia miliki. 2 tahun telah berlalu, bagaimana ia menjadi lebih gelap dari sebelumnya? Jika Hekaitu tahu apa yang dipikirkan Xiao Xiao, dia pasti akan menjawab dengan air mata menetes di wajahnya, sayang, ini malam hari. Bukankah kita semua menjadi sedikit lebih gelap dari biasanya? Tidak peduli bagaimana Huo Yuhao dan Hekaitu telah mencapai prestasi ini, mereka berdua berhasil menghapus 8 topi bambu secara total. Dari 17 gadis, kurang dari sepertiga masih memiliki topi mereka, tetapi ini termasuk gadis kedua dari kiri yang Huo Yuhao telah menonton dari awal. Topi bambu di kepalanya masih tampak stabil seperti biasa. Sisa dari segmen pertama jauh lebih cepat dari sebelumnya. Para siswa laki-laki keluar satu persatu, dan semua orang menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka. Beberapa orang mencoba memainkan trik-trik murahan, tetapi mungkin Hekaitu memberi kesan terlalu kuat pada gadis-gadis itu, dan itu tidak berakhir baik bagi mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum 2 lagi jatuh ke air, dan setelah segmen pertama, hanya 36 siswa laki-laki yang tersisa dari yang asli 39. Ada 3 gadis lagi yang masih memakai topi bambu. Salah satunya adalah gadis yang menarik perhatian Huo Yuhao, yang memiliki cincin jiwa 100 tahun, dan cincin jiwa 1000 tahun setelahnya. Ini sangat mengecewakan, karena dia akan bisa menilai lebih baik jika dia bisa melihat penampilannya. Setelah segmen pertama, para siswa halaman dalam terbangun, dan emosi mereka benar-benar bekerja. Huo Yuhao ada di barisan pertama, dan dia bisa merasakan mata di sekelilingnya. Setiap orang memiliki tatapan penuh semangat dan berapi-api. Sebagian besar lelaki menonton gadis-gadis impian mereka. Dari gadis-gadis yang telah mengungkapkan diri mereka, Jiang Nanan masih yang tercantik, dan penampilannya yang mempesona hampir membuat semua orang terlihat buruk. Namun, semua orang tahu keterikatan abadi antara Susanshi dan Jiang Nanan, jadi sebagian besar pria tidak memikirkannya sama sekali. Pada akhirnya, Jiang Nanan tidak pernah menunjukkan perasaan kepada pria lain, termasuk Susanshi. Mereka akan berganti posisi berikutnya. Mereka akan disusun kembali sesuai dengan jumlah topi bambu yang telah mereka lepaskan di babak sebelumnya. Huo Yuhao ditempatkan di posisi pertama tanpa ampun dengan jumlah 5 topi bambu. Bei Bei mengangkat suaranya dan berkata, kami pindah ke segmen kedua. Setelah ronde pertama saling mengenal, ronde berikutnya adalah para gadis untuk mengekspresikan siapa yang mereka sukai. Oleh karena itu, segmen kedua disebut Love at First Sight. Aturannya sederhana, setiap gadis akan menerima sakelar,
yang digunakan untuk mengontrol lampu jiwa di bawahnya. Mereka akan menyalakan lampu mereka untuk para pemain, dan para pemain akan melanjutkan ke segmen berikutnya selama mereka memiliki setidaknya satu lampu menyala. Jika seorang pria tidak memiliki satu lampu sama sekali, maka dia harus melepas dirinya untuk malam itu. Huo Yuhao dengan jelas ingat bahwa Bei Bei telah memberitahu mereka bahwa segmen kedua adalah yang terpendek. Namun, itu adalah ujian penting bagi para lelaki, tidak peduli seberapa kuat Anda, atau betapa luar biasanya Anda akan segera kehilangan jika tidak ada seorang gadis pun yang tetap menyalakan pelitanya untuk Anda. Bagaimanapun, ada lebih banyak pria daripada wanita, jadi segmen ini dimaksudkan untuk menyederhanakan situasi. Huo Yuhao ada di depan, dan dia adalah orang pertama yang menghadapi penilaian penting ini. Tolong berikan beberapa pemikiran serius, peri laut dewa. Anda akan memiliki 1 menit, Anda harus yakin. Izinkan saya menekankan sekali lagi, jika Anda tidak meninggalkan lampu Anda untuk salah satu dari 36 orang, maka itu juga berarti bahwa Anda menyerahkan tanggal buta ini, dan Anda harus meninggalkan daerah Danau Dewa Laut ini. Gadis-gadis itu secara alami memiliki rencana mereka sendiri. Mereka tampak sangat tenang ketika mereka berdiri di sana di atas danau, dan tidak ada yang tahu apakah mereka sudah memiliki seseorang yang mereka sukai. 1 menit berlalu dengan cepat, dan Bei Bei melanjutkan acara dengan sinyal dari Zhang Lexuan. Baiklah, segmen kedua, Love at First Sight, akan dimulai. Pertama, peri laut dewa akan meninggalkan lampu mereka untuk Huo Yuhao. Selama segmen kedua ini, membiarkan lampu menyala untuknya tidak berarti Anda harus memilihnya pada akhirnya. Anda bisa memberinya kesempatan selama Anda memiliki kesan yang baik tentang dia, dan Anda juga bisa memberi diri Anda kesempatan ini. Saya percaya bahwa dia akan memperhatikan gadis-gadis yang membiarkan lampu menyala untuknya. Mulai. Huo Yuhao akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak gugup. Dia menatap ke-17 gadis di kejauhan, dan jelas bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pikirannya benar-benar kosong pada saat ini, dan tidak peduli seberapa bagus penilaiannya biasanya, dia tidak tahu berapa banyak gadis yang akan membiarkan lampu menyala untuknya. 3, 2, 1. Bei Bei mulai menghitung mundur, dan tiba-tiba 1 lampu emas padam. Huo Yuhao memfokuskan matanya pada orang yang memadamkan lampu. Bukankah itu Wu Feng? Ada pandangan acuh tak acuh di wajah Wu Feng saat dia mengangkat dagunya dengan sombong ke arah Huo Yuhao. Bei Bei tersenyum ketika berkata, baiklah, ini sudah berakhir. 16 lampu tetap ada. Awal yang bagus, Yuhao. Huo Yuhao hanya memperhatikan lampu yang telah padam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa 16 gadis lainnya, termasuk Han Ruoruo dan Wu Ming, telah benar-benar menyalakan lampu untuknya, yang merupakan sesuatu yang dia tidak pernah duga akan terjadi. Sudah jelas bahwa selama segmen Love at First Sight, Snow Lady dan penampilannya yang patut dicontoh telah memberikan kesan yang baik bagi gadis-gadis itu, dan hanya Wu Feng yang memadamkan lampunya dengan dendam. Selanjutnya, kita memiliki Hekaitu. Bersiaplah, peri laut dewa. Bei Bei melanjutkan dengan segmen, melihat bahwa Huo Yuhao telah berlalu. Huo Yuhao bisa merasakan kakak laki-laki keduanya segera merasa gugup tidak jauh darinya. Mata Hekaitu terbuka lebar, dia melirik ke arah Xiao Xiao dari waktu ke waktu, dan tinjunya yang besar terkatup rapat. Butir-butir keringat bahkan menetes dari pelipisnya. Ini hanya segmen kedua, tetapi segmen ini cukup untuk membuktikan apakah Xiao Xiao memiliki perasaan yang baik tentangnya. Mulai. Bersamaan dengan seruan Bei Bei, Huo Yuhao merasa matanya menjadi gelap karena banyak lampu segera padam. Situasi Hekaitu benar-benar kebalikan dari Huo Yuhao. Membidik yang dia lakukan dengan meriam jiwa stasioner kelas 7 mengambil banyak poin darinya, sementara tubuhnya yang tinggi dan kuat serta kulitnya yang gelap tidak benar-benar cocok dengan ide kecantikan gadis itu. Jangan memadamkan semuanya, tolong. Hekaitu melolong pelan. Untungnya,
2 lampu tersisa setelah sebagian besar lampu padam. 1 lampu milik Jiang Nanan yang mempesona, yang melontarkan senyum tipis ke arah Hekaitu dengan sedikit dorongan semangat di matanya. Namun, apakah Hekaitu bisa melihatnya dari jauh adalah cerita lain sama sekali. Hekaitu merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lemah, dan kemejanya benar-benar basah oleh keringat. Momen ini seperti pertarungan hidup atau mati putus asa baginya. Lampu lain yang tertinggal selain lampu Jiang Nanan adalah milik Xiao Xiao. Kepala Xiao Xiao diturunkan pada saat ini, dan dia tidak memandang ke arah Hekaitu, tetapi bahkan pada jarak ini, Huo Yuhao bisa melihat bahwa ada 2 garis merah di wajahnya yang cantik. Nanan memiliki rasa kesetiaan yang kuat. Hekaitu hanya bisa berseru dengan kagum. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Mengapa kamu tidak memuji Xiao Xiao, kakak senior kedua?" Hekaitu menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Aku gugup, Yuhao. Apa yang harus saya lakukan?" Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Saya juga gugup. Saya lebih suka bertempur dalam pertempuran epik. Sejujurnya, acara ini benar-benar membuat hati kita berdetak lebih cepat. Saya sedikit lebih baik, karena saya tidak benar-benar memiliki target, dan Anda merasa lebih cemas dan gugup karena Anda punya target. Tenang, kakak senior kedua, saya dapat mengatakan bahwa wajah Xiao Xiao memerah, dan itu berarti dia mungkin malu. Itu masih hal yang baik pada akhirnya, dan setidaknya dia tetap menyalakan lampu untukmu. Itu berarti Anda masih memiliki peluang." Ya. Hekaitu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jelas bahwa Xiao Xiao menjaga pelinarnya menyala untuknya telah sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Acara berlanjut, dan gadis-gadis itu sangat kejam dan buas. Huo Yuhao dan Putri Salju berhasil mendapatkan 16 lampu, tetapi orang-orang yang datang setelahnya bahkan tidak mendapatkan sepertiga dari lampu, meskipun situasi mereka tidak separah milik Hekaitu. Sangat cepat, giliran Susanshi. Susanshi adalah yang terakhir di baris pertama, dan 2 baris di belakangnya hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang yang sama sekali tidak mencapai apapun di babak pertama. Hekaitu merasa gugup pada penampilan pertamanya di Sigat Fate, tetapi Susanshi sama gugupnya. Dia menatap penuh semangat ke arah Jiang Nanan, dan itu tidak masalah baginya jika semua 16 lampu lainnya padam selama Jiang Nanan tetap menyalakan lampunya untuknya. Susanshi, cinta pada penglihatan pertama. Mulai. Ding, ding, ding. Mungkin gadis-gadis itu tahu bahwa satu-satunya target orang ini adalah Jiang Nanan, atau mungkin karena dia bermain kotor di segmen pertama, tetapi kecepatan di mana lampu padam-padam bahkan lebih cepat daripada Hekaitu. Lampu dengan cepat menghilang sampai 2 tetap, 1 adalah Xiao Xiao, dan yang lainnya adalah Jiang Nanan. Tepat ketika Susanshi menghela nafas lega dan senyum muncul di wajahnya, Jiang Nanan dengan tegas menekan tombol di tangannya dengan swoosh, dan lampu emas pucat di bawahnya segera padam. Satu-satunya lampu yang tersisa milik Xiao Xiao. Senyum di wajah Susanshi membeku, dan wajahnya berubah pucat. Dia bahkan sedikit bergidik. "Kamu begitu kejam, Nanan," teriak Susanshi dengan susah payah, tetapi pada akhirnya dia membuat dirinya stabil. Di sisi lain, Hekaitu bertanya pada Huo Yuhao dengan gugup, "Yuhao, Yuhao. Mengapa Xiao Xiao membiarkan lampunya menyala untuk kakak senior ketiga? Tentang apa ini?" Huo Yuhao terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Kakak senior kedua, kamu bingung karena kamu terlalu khawatir dan terlalu banyak berpikir. Menurut Anda mengapa kakak senior keempat meninggalkan lampunya untuk Anda sebelum ini? Secara alami, itu karena kita adalah satu keluarga, dan kita harus saling mendukung. Itu sama untuk Xiao Xiao. Apakah Anda pikir dia tahan melihat semua orang memadamkan lampu mereka untuk kakak laki-laki kedua?" Hekaitu merasa lega, tapi dia masih bergumam, "Sanshi sedikit lebih tampan daripada aku, ini." Huo Yuhao berbalik dan memutuskan untuk tidak repot-repot dengan pria yang mengucapkan omong kosong lagi.
Susanshi nyaris tidak melewati babak ini, tetapi orang-orang di belakang tidak seberuntung itu. Lagi pula, terlalu banyak laki-laki dan terlalu sedikit perempuan, ada lebih dari 2 kali lebih banyak laki-laki, dan situasi ini berarti ada banyak laki-laki yang akan dihilangkan pada tahap ini. Lampu terus padam, dan ketika Love at First Sight akhirnya berakhir, hanya ada 24 siswa pria yang tetap. Babak kedua saja menyisihkan sepertiga dari siswa laki-laki. Apa yang membuat Huo Yuhao sedikit terkejut adalah bahwa banyak lampu padam untuk Dai Huabin, tetapi Wu Feng akhirnya tetap menyalakan lampunya untuknya sehingga dia bisa tetap untuk putaran berikutnya. Ketika dia melihat ini, Huo Yuhao tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka bersekongkol dari awal. Situasi Xie Huanyu jauh lebih buruk. Ketika dia meninggalkan tempat itu, dia masih berteriak, lemak tidak punya hak. Bagaimanapun juga, Fatis tidak punya hak. Tidak ada satu lampu pun yang menyala untuknya. Babak kedua telah berakhir. Ke-24 siswa laki-laki diatur ulang sekali lagi, kali ini menjadi satu baris, karena tidak banyak yang tersisa, dan mereka berhadapan dengan 17 gadis di kejauhan secara langsung. Zhang Lexuan adalah orang yang berbicara saat ini. Saya yakin semua orang telah memperoleh sedikit pemahaman satu sama lain setelah 2 putaran terakhir. Kami sekarang akan melanjutkan ke segmen ketiga, Love at Second Sight. Kali ini, gadis-gadis harus memperhatikan, Anda tidak akan dapat memilih dengan santai seperti yang Anda lakukan di babak kedua. Setelah Anda menentukan pilihan, Anda harus bertanggung jawab untuk itu. Setiap orang akan memiliki 1 menit untuk memperkenalkan diri mereka, dan kalian akan datang kepada saya setelah Anda selesai memperkenalkan Anda untuk memberitahu saya jumlah peri laut dewa yang Anda sukai. Setelah semua perkenalan selesai, gadis-gadis akan melalui putaran seleksi lain, tetapi seleksi ini akan mewakili pilihan akhir Anda. Setiap gadis hanya dapat memilih 1 kali, dan Anda tidak dapat menyesali pilihan Anda. Setelah seleksi ini selesai, kami akan memulai segmen keempat. Semuanya, perhatikan. Anda diizinkan untuk menampilkan kemampuan yang menurut Anda paling kuat saat memperkenalkan diri, dan Anda juga dapat memperkenalkan tingkat kultivasi Anda sendiri dan yang lainnya, selama Anda merasa bahwa perkenalan Anda akan cukup untuk menarik gadis yang Anda kenal. Seperti, saya akan mengubah urutan kali ini, dan akan diputuskan dengan menggambar lot sehingga kami bisa adil. Bei melangkah ke daun teratai air dan secara bertahap melayang ke arah siswa laki-laki. Dia memegang beberapa tongkat bernomor di tangannya, dan dia membawa undian dari kiri ke kanan. Gadis-gadis di sisi lain juga tidak bermalas-malasan. Masing-masing dari mereka sekarang memiliki nomor di dada mereka, sementara mereka juga mengganti posisi. Gadis yang dilihat Huo Yuhao yang masih memiliki topi bambu di kepalanya memiliki nomor 2. Gambar undian berakhir dengan cepat. Keberuntungan Huo Yuhao rata-rata. Dia nomor 11, dan posisinya di tengah. Beberapa yang pertama dan beberapa yang terakhir di segmen ketiga mengalami kerugian. Beberapa yang pertama keluar tidak akan memiliki pengalaman, sementara itu mudah bagi para gadis untuk menjadi lelah dan lelah menjelang akhir. Chu Qingtian, kaisar jiwa tipe ketangkasan bercabang 6 yang telah berdiri di samping Huo Yuhao selama putaran pertama, adalah yang pertama pergi. Zhang Lexuan mengumumkan, baiklah, segmen ketiga, Love at Second Sight, akan dimulai. Lakukan pertunjukan yang bagus, nak. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk menarik perhatian peri Dewa Laut, jangan biarkan kesempatan ini lepas dari genggamanmu. Siswa dengan tongkat bernomor pertama, keluar. Ingat, penampilan Anda akan berlangsung di sepanjang permukaan danau antara cowok dan cewek. Aturannya sama, dan kamu akan dianggap kehilangan jika jatuh ke air. Terima kasih, kakak senior tertua. Chu Qingtian mengakui, dan dia tidak membuang waktu sama sekali saat dia melonjak ke langit. Petir mengitari tubuhnya, dan dia tiba di permukaan air dalam sekejap. Salam, peri Dewa Laut. Namaku Chu Qingtian. Dia mengumumkan namanya saat dia masih di udara.
2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam berkilau pada saat bersamaan. Dia berputar sekali di langit, dan cincin jiwa ketiganya menyala. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan tubuhnya segera menghilang sementara hanya suara yang tersisa di udara. Saya berumur 27 tahun, dan jiwa bela diri saya adalah Berserk Lightning Panther. Aku adalah seorang kaisar jiwa tipe agility, dan kekuatan jiwaku berada di peringkat 67. Aku yakin mengatakan bahwa aku salah satu yang tercepat di antara murid-murid halaman dalam. Meskipun saya tidak luar biasa, saya memiliki hati yang tulus. Saya sudah membuat keputusan sebelum keikutsertaan saya dalam takdir lautan dewa hari ini, dan jika ada peri lautan laut yang mau menerima saya akan meletakkan hati saya dan mengikuti Anda untuk selamanya. Baut petir yang berderak di langit tiba-tiba berkumpul saat dia berbicara, dan datang bersama untuk membentuk sebuah petir yang berbentuk hati. Tubuhnya berkedip, dan ia melompat keluar dari baut kilat berbentuk hati. Dia meniup dengan lembut, dan baut kilat berbentuk hati terbang ke arah gadis-gadis di kejauhan sebelum akhirnya menghilang di udara. Dia memutar di langit dan datang ke hadapan Zhang Lexuan dengan kilatan cahaya lainnya, dengan cepat menuliskan jumlah gadis yang dia sukai di selembar kertas di tangannya. Setelah itu, dia melompat kembali ke udara dan kembali ke daun teratai airnya. Chu Qingtian telah menunjukkan kecepatan dan kontrolnya di seluruh proses. Gerakannya seperti awan yang bergulir dan air yang mengalir, dan tidak ada ketegaran, hambatan atau penurunan sama sekali. Tepat 1 menit telah berlalu ketika dia kembali ke daun teratai airnya. Wajahnya tidak merah ketika mencapai daunnya, juga tidak kehabisan napas. Dia berbalik dan kemudian membungkuk sedikit ke arah gadis-gadis itu dengan tangan kanannya di dada. Tentu saja, tidak semua gadis menyetujui penampilannya, tetapi meskipun demikian, Han Ruoruo berbisik kepada Wu Ming, orang ini sangat bermurah hati dengan cintanya, dia pasti akan meletakkan hatinya selamanya jika kamu mau membawanya masuk. Mingar, Anda harus yakin. Wu Ming memerah sedikit dan berkata, ini semua salahmu. Anda hanya harus bertaruh dengan saya. Chu Qingtian tidak tahu apa yang terjadi di pihak gadis itu, jadi dia hanya berdiri di sana dengan bangga dan berpikir bahwa penampilannya cukup bagus. Siswa kedua maju. Dai Huabin lah yang menggambar tongkat kedua. Dai Huabin tidak secepat Chu Qingtian, jadi dia memutuskan untuk mengandalkan kemampuannya untuk bermanuver tubuhnya untuk akhirnya mencapai sisi gadis itu. Dia melepaskan raungan memekakkan telinga dan lapisan cahaya putih yang kuat meletus dari tubuhnya saat dia menggunakan perisai harimau putih. Bulu putih muncul di sekujur tubuhnya sementara bingkainya secara bersamaan menjadi cukup kuat. Tubuhnya kemudian melonjak ke depan dengan kilatan cahaya putih. Perisai harimau putih berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menutupi tubuhnya dan membuatnya nyaris melayang di permukaan air. Dia sama sekali tidak seanggun Chu Qingtian, tapi semua orang yang hadir cerdas. Mereka tahu bahwa menyerang di atas air bukan keahliannya. Dia adalah seorang master jiwa pertempuran, kekuatannya terletak pada pertempuran head-to-head. Halo semuanya, namaku Dai Huabin. Saya berumur 17 tahun dan saya tipe Raja Serangan tipe 57. Jiwa bela diri saya adalah macan putih. Itu saja, terima kasih. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia hanya berputar balik dan melompat kembali ke daun teratai airnya. Dia bahkan tidak melaporkan nomor ke Zhang Lexuan, ini berarti bahwa tidak ada seorang gadis yang dia sukai khususnya. Penampilannya bahkan tidak bisa dibandingkan pada tingkat sebagai Chu Tian. Itu terlalu sederhana. Huo Yuhao melirik ke arah Dai Huabin, hanya untuk menyadari bahwa Dai Huabin juga menatapnya. Ada pertengkaran hebat di matanya yang sedingin es. Huo Yuhao tahu bahwa Dai Huabin memang memiliki seseorang di dalam hatinya, dan bahwa orang itu adalah Zulu, yang dia dapat lepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri, Netherworld White Tiger, dengan
Dia mungkin hanya berpartisipasi dalam takdir lautan dewa hari ini karena dia ingin menimbulkan masalah denganku. Namun, meskipun perkenalan Dai Huabin sederhana, reaksi para gadis itu tidak. Dai Huabin, Xie Huanyu, Ning Tian dan Wu Feng baru-baru ini memasuki akademi, jadi siswa yang lebih tua di halaman dalam tidak begitu akrab dengan mereka. Beberapa angka yang tampaknya sederhana yang dia katakan telah menjadikannya pusat perhatian. Dia berusia 17 tahun, peringkat 57, dan jiwa bela dirinya adalah harimau putih. Semua orang yang hadir adalah guru jiwa yang berbakat, jadi mereka secara alami mengerti apa arti angka-angka ini. Dengan kultivasinya saat ini, dia sangat mungkin mencapai peringkat 60 sebelum dia berusia 20, dan master jiwa yang luar biasa yang bisa mencapai peringkat 60 sebelum usia 20 akhirnya terikat pada titlet Douluo yang tangguh, dan mungkin akhirnya menjadi Douluo transenden. Kemampuan seseorang adalah salah satu pertimbangan paling penting bagi gadis-gadis halaman dalam mencari pasangan. Ini tidak akan baik jika budidaya calon suami mereka berakhir lebih rendah dari milik mereka sendiri. Setelah Dai Huabin, beberapa orang lainnya menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa menunjukkan keterampilan jiwa mereka yang mempesona, sementara yang lain hanya berjalan melintasi air, tetapi penampilan semua orang sangat spektakuler. Mereka semua kira-kira berusia antara 25 dan 35, dan kebanyakan dari mereka adalah kaisar jiwa dan sage jiwa. Heikaitu adalah nomor 9, sedangkan Huo Yuhao adalah nomor 11. Susanshi tidak seberuntung itu, dia nomor 24, yang berarti dia akan menjadi orang terakhir yang memperkenalkan dirinya. Segera, giliran Heikaitu tiba. Selanjutnya, suara lembut dan memikat Zhang Lexuan bergema di permukaan danau. Heikaitu berdeham dan menarik napas panjang. Dia kemudian dengan kuat menekan emosinya yang bersemangat, tetapi tidak membuat kinerja yang mencengangkan atau membingungkan seperti sebelumnya. Dia mengetuk daunnya dengan ringan dengan ujung kakinya, dan lapisan cahaya segera muncul di sekitar tubuhnya. Dia tampak sedikit seperti yang dimiliki Dai Huabin, dan dia menggunakan penghalang pelindung ini untuk melayang di permukaan air. Namun, ini bukan keterampilan jiwa, itu adalah penghalang jiwa yang melindungi. Ketika dia melayang di dalam penghalang jiwa pelindung, jiwa pendorong di belakangnya melepaskan cahaya redup saat itu mendorong tubuhnya yang tinggi, berotot menuju sisi gadis-gadis. Begitu dia mencapai mereka, dia berbicara dengan suara keras, "Namaku Heikaitu." Itu nama yang sangat konyol. Aku mungkin terlihat agak tua, tapi aku sebenarnya baru berusia 19 tahun. Guru menyelamatkan hidupku dan membawaku ke sini ke Akademi Shrek. Berkat dia aku punya kesempatan untuk berdiri di sini hari ini. Saya seorang insinyur jiwa, dan saya adalah seorang kaisar jiwa tipe tambahan tipe 62. Aku hanya di sini untuk satu orang. Saya sangat gugup, tetapi saya tahu bahwa jika saya tidak mengaku sekarang, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya di sini, Xiao Xiao. Aku suka kamu. Aku tidak pernah menyukai seseorang seperti aku menyukaimu sepanjang hidupku. Saya kehilangan keluarga saya sejak lama, dan saya bahkan kehilangan sebagian besar ingatan saya tentang mereka. Namun, jelas bagi saya bahwa seseorang akan selalu menjadi orang yang paling penting di hati saya. Dan orang itu adalah Anda. Aku sangat menyukaimu. Sederhana, langsung, dan lugas. Ini adalah solusi yang Heikaitu buat. Kepalanya tetap diturunkan dari awal hingga akhir pidatonya. Dia tidak berani menatap Xiao Xiao, tetapi suaranya ditentukan dan tinjunya terkepal erat. Namun, wajahnya yang gelap agak merah dan bengkak, dan ada butiran keringat yang sangat besar menetes dari dahinya. Seluruh danau menjadi sunyi begitu dia selesai berbicara. Dari 9 siswa yang naik, hanya Heikaitu yang mengakui perasaannya pada seorang gadis dalam perkenalannya. Dia bersikeras pilihan ini, dan tidak menyesal. "Hei, kamu akan memukul kami." Sebuah suara tiba-tiba menyentak Heikaitu,
yang telah bergerak maju karena jiwanya berdenyut dan kepalanya menunduk sepanjang waktu ini. Dia mendongak dan segera menyadari bahwa dia akan bertemu dengan Han Ruoruo. Ah, maaf. Dia buru-buru mematikan pendorong jiwanya, tubuhnya bergoyang sedikit ketika dia melakukannya. Untungnya, dia telah melepaskan pelindung jiwa agar dia tidak jatuh ke air dengan itu aktif. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengatakan hasilnya. Han Ruoruo menatap Daf dan tindakan canggungnya, dan untuk beberapa alasan, dia merasakan gelombang kecemburuan dan kekaguman dari hatinya. Dia tersenyum ke arahnya dan berkata, "Terus naik, anak besar." Oke, dia Kaitu secara sadar mengakui, sebelum dengan cepat pulih dan menatap dalam ke mata Han Ruoruo saat dia berkata, "Terima kasih." Han Ruoruo tidak mengetahuinya, tapi kalimat sederhana ini akan berakhir menyelamatkan hidupnya di masa depan. Dia Kaitu melirik ke arah Xiao Xiao dengan hati-hati. Namun, Xiao Xiao tidak berani menatapnya, kepalanya diturunkan dan tangannya yang mungil diikat menjadi simpul di depannya. Jika dia menjulurkan kedua jari telunjuknya sekarang, tindakannya mungkin akan terlihat identik dengan Putri Salju. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ini sangat memalukan. Pikiran Xiao Xiao benar-benar berantakan sekarang. Ahem, 1 menit lagi. Bei Bei mengingatkan He Kaitu dari kejauhan. Baiklah. He Kaitu memotong sosok menyesal ketika dia mengaktifkan jiwanya berdenyut sekali lagi dan mundur kembali ke jalan dia datang. Zhang Lexuan tersenyum dan berkata, "Jadi itu berarti kamu telah memilih Xiao Xiao, kan?" Ya. He Kaitu mengangguk berulang kali sebelum dengan panik berbalik dan kembali ke daunnya. "Xiao Xiao," Han Ruoruo memanggil dengan lembut. "Ah." Xiao Xiao mendongak. Wajah putihnya yang cantik itu semerah tomat. Jika He Kaitu ada di sini untuk melihatnya dari dekat, dia pasti akan berkata, "Saya suka makan tomat." Han Ruoruo terkikik dan berkata, "Jangan malu-malu, adik perempuan. Gadis harus lebih berani, terutama ketika dihadapkan dengan nasib baik seperti ini. Kita harus berani dan memegangnya dengan kuat di tangan kita." Yang benar adalah bahwa lelaki berkulit gelap dan tinggi itu, penampilannya jelas tidak layak untukmu. Ah, kemerahan di wajah Xiao Xiao mereda, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Dia ingin membantah Han Ruoruo, tetapi Han Ruoruo melanjutkan sebelum dia bisa. "Meskipun penampilannya tidak layak untukmu, aku bisa merasakan bahwa perasaannya benar." Dia gigih, dan jika orang seperti dia telah mengenali gadis impiannya, maka hatinya tidak akan pernah berubah. Anda pasti akan senang jika Anda mengikutinya. Ah, kata-kata tertentu ada di ujung mulut Xiao Xiao, tetapi dia menelannya pada akhirnya dan menundukkan kepalanya dengan malu. Namun kali ini, ada sedikit rasa manis di matanya. Murid ke-10 memperkenalkan dirinya, sementara Huo Yuhao menatap He Kaitu yang berkeringat dan memberinya acungan jempol. Huo Yuhao berseru kagum, "Itu tidak mungkin lebih baik, kakak senior kedua." Apakah penampilan saya benar-benar baik-baik saja?" He Kaitu menatap Huo Yuhao dengan cemas. Huo Yuhao mengangguk berat dan berkata, "Setidaknya kamu sudah mengatakannya, dan beritahu Xiao Xiao tentang perasaanmu padanya. Tidak peduli apa hasilnya, fakta bahwa Anda dapat mengatakan semua hal ini di depan begitu banyak orang berarti bahwa Anda sudah berhasil." Saat He Kaitu terengah-engah dan menyeka keringat dari wajahnya, dia berkata, "Itu bagus, itu bagus. Sekarang giliranmu, adik junior. Semoga berhasil. Gadis mana yang sudah kamu atur?" "Aku." Mata Huo Yuhao bergeser secara tidak sadar ke gadis berjilbab kedua, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Pikiran Huo Yuhao jauh lebih tenang dan lebih tenang daripada sebelumnya setelah beberapa segmen sebelumnya. Mengontrol emosi seseorang adalah pelajaran yang telah diajarkan rencana prajurit tertinggi kepadanya, dan pengendalian dirinya terus meningkat seiring bertambahnya usia. Dia Kaitu telah mengambil pelajaran yang sama,
Tetapi dia terlalu dekat dengan masalah itu, sehingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik karena ini terlalu penting baginya. Huo Yuhao sebenarnya iri pada kakak laki-lakinya yang kedua. Dia berpikir dalam hati, jika itu saudara perempuan Wang Dong. Dan dia terlihat seperti Dewi Cahaya, akankah aku memiliki romansa epik di mana aku memberikan semua yang kumiliki? Saat dia mulai berspekulasi tentang ini dalam benaknya, Heika itu tiba-tiba berkata, sekarang giliranmu, Yuhao. Huo Yuhao tersentak kembali ke kenyataan. 1 menit sudah berlalu. Siswa sebelum dia telah menyelesaikan pengenalan diri dalam Love at Second Sight, dan saat ini kembali ke daun teratai airnya sendiri. Sekarang giliranmu, Yuhao. Memang, panggilan Bei Bei juga bisa didengar.